Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurata Aini dengan NIM 20209050. Salah satu mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Universitas Islam Negeri Araniri. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Yuni Setianingsi SAG MAG. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep psikologi belajar, serta ciri-ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan kesulitan belajar, serta memberikan solusi penanggulangannya. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai apa pengertian dan konsep psikologi belajar. Ditinjau dari segi ilmu bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang artinya jiwa, dan kata logos yang berarti ilmu. Dua kata tersebut bila digabungkan maka akan menjadi kata ilmu jiwa. Dalam hal ini, psikologi belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam proses belajar dan pembelajaran. Belajar dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Aktivitas ini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik, menuju perkembangan individu seutuhnya yang menyangkut unsur cipta atau kognitif, rasa afektif, dan kasra psikomotorik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari dan menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologi murid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri belajar. Bagaimana ciri-ciri belajar? Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimaksudkan ke dalam ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar, yaitu individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya individu telah merasakan terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, yaitu sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Selanjutnya, yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, yaitu dalam perubahan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer atau sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Selanjutnya, pada poin kelima, perubahan dalam belajar memiliki tujuan atau terarah. Jadi, perubahan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang ditetapkannya. Poin keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar ialah adanya perubahan yang terjadi secara sadar, di mana tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Jadi, menurut Muhyiddin Syah menyebutkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik, yaitu faktor internal dari dalam dan juga faktor eksternal dari luar. Kita akan membahas faktor internal terlebih dahulu. Jadi, faktor internal ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Jadi, aspek fisiologis antaranya adalah jasmania atau kesehatan. Jadi, kesehatan merupakan sebuah aspek yang sangat menentukan dan sangat mempengaruhi belajar seseorang, di mana jika dalam kondisi sehat, ia akan bisa mampu menyerap pelajaran dengan lebih baik. Yang kemudian aspek psikologis yang terdiri dari hereditas merupakan faktor pertama yang dibawa anak sejak lahir sebagai warisan dari orang tua melalui gen dan kromosom. Faktor ini mempengaruhi belajar karena genetika sangat mempengaruhi segala aspek yang ada pada anak, serta faktor genetika menurunkan sifat-sifat biologis seperti pembawaan dari orang tua, dari dirinya sendiri, dan kondisi fisik serta mental individu.
Selanjutnya kecerdasan, di mana inteligensi menurut William Stram adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat yang sesuai. Poin ketiga, minat dan bakat. Minat belajar siswa adalah rasa antusias siswa yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap suatu pengetahuan. Sedangkan bakat siswa adalah kemampuan potensial siswa untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Yang keempat ada motivasi, di mana motivasi ini ialah upaya secara keseluruhan psikis, psikologis, dan juga sosiologis untuk menjamin kelangsungan belajar serta memberikan pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan belajar. Poin yang keempat ada motivasi. Jadi motivasi merupakan upaya keseluruhan psikis, psikologis, dan juga sosiologis untuk menjamin kelangsungan belajar serta memberikan pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, faktor eksternal siswa terdiri dari lingkungan sosial dan juga lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial meliputi keluarga, guru, masyarakat, dan juga teman. Lingkungan non-sosial mencakup rumah, sekolah, peralatan, dan juga alam atau lingkungan tempat ia tinggal. Nah, mengapa seseorang mengalami kesulitan belajar? Jadi kesulitan belajar merupakan kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal siswa yang dibatasi oleh inteligensi maupun eksternal siswa. Faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Kesulitan belajar pra-akademik, yaitu yang pertama ada gangguan motorik dan persepsi, yang kedua ada kesulitan belajar kognitif, yang ketiga ada gangguan perkembangan bahasa atau disfasia, yang keempat ada kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial. Selanjutnya kesulitan belajar akademik ada tiga, yaitu kesulitan belajar membaca atau disleksia, kesulitan belajar menulis atau disgrafia, dan kesulitan belajar berhitung diskalkulia. Yang pertama, gunakan prior knowledge atau pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapatkan sebelumnya. Yang kemudian selalu evaluasi hasil pembelajaran dan juga proses pembelajaran. Yang kemudian ajak siswa untuk aktif berpartisipasi. Selanjutnya ajarkan membuat catatan, pendekatan personal antara guru dan juga siswa. Selanjutnya metode resiprokal atau bentuk dialog interaktif antara guru dan siswa. Selanjutnya hindari memberikan tugas yang terlalu panjang. Selanjutnya membentuk kelompok belajar yang aktif sehingga siswa akan lebih mudah untuk bertukar pendapat antara satu dengan yang lainnya, dan juga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.